Diskualifikasi 02. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang mana Rafli Harun mengatakan dalam demonya diskualifikasi 02 mendapatkan tanggapan dari netizen Indonesia. Jadi para netizen itu berkomentar pedas, ada yang bilang diskualifikasi Rafli Harun, ada yang bilang seperti itu ya teman-teman. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Diskualifikasi pendemo, diskualifikasi 01, diskualifikasi semua yang demo-demo. Bodoh kali kalian, capek kali kalian demo-demo terus kalian bilang diskualifikasi Prabowo Gibran. Artinya kalau diskualifikasi berarti artinya ditiadakan, tidak diperbolehkan. Alangi magadong hersiki, makan kalian lah ulat-ulat itu, makan kalian lah Teni Horbo itu. Udah enak kali kalian membilang supaya Prabowo Gibran itu seperti itu. Hei, jangan mimpi ya, jangan mimpi kau pemilihan ulang. Jangan kau bermimpi pemilihan ini akan diulang. Sudah, kalau Prabowo Gibran sudah presiden, biar tahu sama wakil presiden, tidak bisa digugat. Sudah, aduh, udah ritik kalian ritik. Udah makanya kalian banyak makan vitamin, udah aku bilang. Terus kalian bilang, aduh, memang kalian inilah bikin cari masalah aja kalian. Ini udah aku bilang, negara ini bukan negara kamu, negara ini negara Indonesia. Udah beragam macam suku, agama, ras, biar tahu. Jadi bukan negara Yaman ini, suka-suka kalian aja. Kalau udah kalah, kau udah bilang kalah, jangan ngotok mau menang. Udah. Yang kalian bikin segala macam apa kalian bikin, tetapnya Prabowo itu presiden. Capek kalian. Oke? Inilah para pembuat terus di bangsa ini, para pembuat keributan di bangsa ini yang hanya tahu kerjanya meneriakkan untuk mendiskualifikasi 02 dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Ya, pertanyaannya, apakah teman-teman yang nonton video ini, para pendukung 02 mau capres dan cawapres kalian didiskualifikasi? Ya. Nah, dan menurut kalian siapakah yang sebenarnya layak untuk didiskualifikasi? Ya, tulis di kolom komentar. Tapi menurut saya ini adalah sebuah hal yang sangat tidak patut dan tidak layak. Ya, untuk apa coba mereka demo teriak-teriak untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran ke MK? Ya, mereka ingin supaya MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran daripada kontestasi Pilpres 2024. Ya, mereka mungkin nggak tahu dan nggak memiliki pengetahuan yang cukup, wawasan yang cukup bahwa sebenarnya MK itu tidak memiliki kewenangan untuk bisa mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran atau capres cawapres tertentu, karena bukan ranah mereka untuk mendiskualifikasi itu. Tetapi orang-orang ini yang dikendarai, ditunggangi, dijadikan alat politik oleh seseorang atau pihak atau kelompok tertentu, tidak tahu sama sekali, tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya mereka alami atau mereka lakukan. Mereka hanya tahu teriak-teriak di jalanan, ya, seperti tidak memiliki etika atau moral. Ya, mereka teriak-teriak untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Padahal rakyat 90 juta lebih itu lebih banyak daripada rakyat yang hanya 17% dan 28%, 27% rakyat Ganjar dan juga rakyat Anies. Ya, emang sekuat apa sih kalian dan juga rakyat 20-an% itu untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran? Ya, apakah kalian mampu untuk melakukan hal itu? Kalau kalian hanya mengharapkan keputusan MK, saya pikir itu hanya mimpi dan angan-angan kalian yang besar dan tidak masuk akal. Ya, dan saya pikir kalian lebih baik bermimpi saja dan tidur sebanyak mungkin supaya kalian itu bisa terbangun nantinya dengan mimpi yang baru, mimpi yang masuk akal, ya, supaya kalian itu bisa diperhadapkan dengan keadaan kenyataan yang sebenarnya. Ya, bagaimana menurut kalian teman-teman? Siapakah yang pantas untuk didiskualifikasi daripada kontestasi Pilpres 2024 ini? Silakan tulis di kolom komentar, oke? Para netizen tidak terima dengan pernyataannya Rafli Harun yang mengatakan diskualifikasi Prabowo Gibran. Jadi para netizen itu berkomentar tentang pernyataannya si Rafli Harun ini ya. Jadi komentar-komentar netizen ini
pedas sekali ditujukan kepada si Rafli Harun. Kalian aja yang didiskualifikasi dari Indonesia. Toh di Indonesia hanya membuat keributan aja. Kalian demo seperti itu sedangkan RUU perampasan aset sampai saat ini belum disahkan. Kalian mingkem, kalian diem, gak bergerak, gak protes. Yang cocok didiskualifikasi itu ya kalian, para perusuh negara kita NKRI. Sah. Maaf, Injustice ya, masih tetap di jalur demo ya. Maaf nih, minta pemilu diulang, biayai sekondi. Lah terus, sing tanding siji ambek 03. Dua luru-luru neki ngotot pengen menang ya. Misalnya sing tanding siji ambek 3 pengen menang karo, terus sing kalah sopo ya Allah. Sing dukur-dukuran kae lho wis jabat tangan silaturahim. Wis apik-apik wae. Cah. Jadi Indonesia damai ngono rek. Terus nek pengen menang karo pemilu dhewe siji ambek 3. Sing kalah ki sapa? Mung padha gak gelem kalahe delok menang karo. Jelaskan deh kalau misalnya 1 sampai 3 tanding siapa yang mau kalah, nggak ada kan? Nah ini Bang Rafli Harun ini kan aneh ini, minta didiskualifikasi 02 kan lucu. Sekarang masih teriak-teriak tuh kan. Ini pendukung-pendukung 01 begitu, malu sebenarnya, malu seorang pakar hukum tata negara seperti itu ya. Padahal dia tahu itu nggak mungkin. Akhirnya para pendukungnya ya yang nggak ngerti hukum teriak-teriak seperti itu. Cobalah Bang ya, kalau pakar hukum itu mencerdaskan ya, bukan mengarahkan yang seperti ini. Saya ngefans dengan Bang Rafli ini, tapi ternyata ya bukan orang pinter juga ternyata gitu kan. Jadi para netizen itu menanggapi Rafli Harun yang mengatakan diskualifikasi paslon 02 yaitu Prabowo Gibran itu sama netizen dirujak, jadi dijadikan bahan ejekan dari para netizen ya. Ini lagi hujan dan saya pun harus teriak-teriak seperti yang lagi berdemo kemarin. Diskualifikasi 02. Boleh saya tertawa. Itu tidak akan pernah terjadi dan saya yakinkan tidak ada yang namanya pemilu ulang di Republik Indonesia ini. Kalau yang menang sudah menang, tetap menang, pasti menang dan memang menang ya. Walaupun tuduhan 01 dan 03 itu pemilu curang, itu hanya tuduhan tanpa bukti yang tidak bisa dibuktikan oleh 01 dan 03 sampai ke sidang MK ya. Lihatlah kalian itu, pendukung 01 dan 03 hanya sebagai pemecah belah bangsa. Anies dan Ganjar salah satunya yang tidak pantas dari Presiden Republik Indonesia. Aduh, Rafli, serendah itu ya harga dirimu. Kau dijanjikan apa sih sama Anies? Sampai kau rela merendahkan dirimu, teriak-teriak kayak orang gila di jalanan. Mau diskualifikasi Pak Prabowo sama Gibran. Sudah telat. Kenapa ndak dari awal pencalonan mereka kalian tidak cegal Pak Prabowo sama Gibran untuk maju menjadi capres-cawapres? Sekarang sudah menang, baru kalian menyalahkan pemerintah. Ya, banyak alasan ini ono. Kalah ya kalah aja. Masa yang kalah pengen jadi menang, yang menang mau didiskualifikasi? Percuma kau sekolah tinggi-tinggi Rafli. Pengetahuanmu, akhlakmu itu minim. Kau itu rendahan sekali di mata masyarakat. Paham kau? Diskualifikasi 02. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Diskualifikasi kecurangan. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Perjuangan masih panjang, karena seandainya permohonan kita dikabulkan, maka akan terjadi pemungutan suara ulang.
pemungutan suara ulang. Itu fase kedua yang kita harapkan. Kalau terjadi pemungutan suara ulang, siap memenangkan calon pemimpin yang amanah, siap memimpin Indonesia, calon pemimpin yang adil. Jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amanah, sidik, fatona, tabligh. Allahu Akbar. Karena itu kawan-kawan semua, saya sudah ngomong dengan 03. Kalau kita nanti diadu 01 dan 03 dan 02 insya Allah diskualifikasi, saya bilang kita jangan mengulangi lagi kecurangan. Kita harus berkompetisi secara fair. Jangan pakai bansos lagi. Jangan pakai kekuasaan istana lagi. Karena itulah yang merusak demokrasi kita. Kita mau berkompetisi secara bebas, fair, adil. Tapi istana cawe-cawe. Istana cawe-cawe. Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Kita menang tanpa curang. Allahu Akbar. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, video pada kesempatan kali ini yang mana Rafli Harun mengatakan diskualifikasi Prabowo Gibran dan diserbu oleh para netizen yang tidak terima dengan ucapannya si Rafli Harun. Karena Rafli Harun ya mengatakan seperti itu, jadi netizen itu wajarlah tidak terima karena netizen-netizen ini adalah pendukung paslon 02, sedangkan paslon 02 sama Rafli Harun diminta untuk diskualifikasi paslon 02. Jadi wajarlah kalau pendukung paslon 02 ini tidak terima dan menyerang balik si Rafli Harun. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.